Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Teknologi Bisnis Master. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Wandi Nur Iksan SPT MM. Baiklah, langsung saja ini video presentasi dari kami. Oke, saya Aura Sandra di sini akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Saya sendiri, Aura Sandra dengan NIM 2161020015. Kemudian Helda Mifiani dengan NIM 2161020006. Karyati Rahmadani dengan NIM 2161020023. Meli Agustin dengan NIM 2161020011. Novalia Rahmadani dengan NIM 2161020019. Nurul Febriani dengan NIM 2161020022. Olivia Febriani dengan NIM 2161020023. Ringdi Antika dengan NIM 2161020019. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang sejarah dan perkembangan usaha. Menurut sejarah dan perkembangan, kebanyakan usaha atau bisnis besar berawal dari usaha kecil, di mana usaha atau bisnis kecil ini semakin lama akan semakin besar dengan jumlah modal dan karyawan yang semakin banyak. Namun, dari sekian banyak jumlah bisnis yang ada di masyarakat, sedikit sekali yang tergolong sebagai bisnis besar, dan sebagiannya tergolong ke dalam usaha atau bisnis kecil. Bisnis kecil adalah usaha yang dimiliki dan dikelola secara bebas dan tidak mendominasi pasar. Selain itu, juga bukan merupakan bagian atau cabang dari perusahaan lain. Yang menjalankan usaha ini adalah pemilik usaha tersebut, bekerja bebas sesuai dengan kesanggupan dan keinginannya yang bertujuan untuk melancarkan usahanya. Wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang lalu menciptakan suatu organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Zaman dulu, orang beranggapan bahwa kewirausahaan adalah suatu bakat bawaan sejak lahir yang hanya didapat dan diperoleh dari hasil praktek di tingkat lapangan yang tidak dapat diajari atau dipelajari. Namun, sekarang kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang dapat dipelajari dan diajarkan kepada siapa saja. Dalam konteks bisnis, kewirausahaan merupakan hasil dari suatu disiplin ilmu, keinovasian dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Wirausaha yang sukses adalah orang yang mampu melihat ke depan, yaitu orang yang berpikir dan penuh perhitungan dalam mencari pilihan dari berbagai alternatif dan solusi. Pemasaran merupakan unsur yang menentukan masa depan usaha tersebut. Dengan strategi pemasaran yang baik, semakin tinggi atau meningkat dapat menjamin kelangsungan usaha dan menjamin kesejahteraan dari karyawan maupun pemilik usaha. Oleh karena itu, perlu menyusun sistem pemasaran yang memadai untuk meningkatkan laba usaha, yaitu dengan peningkatan dan menjaga kualitas dan kuantitas, mulai dari tempat, promosi barang, harga, produk, dan penyaluran barangnya. Strategi pemasaran ini sangat menekankan kepada kepuasan konsumen dan keinginan konsumen, serta perusahaan juga harus memenuhi apa yang saat ini dan untuk saat yang akan datang yang dibutuhkan oleh konsumen, dan bagaimana memenuhinya secara efektif. Karena makin besar proporsi penjualan, maka memperbesar keuntungan tersebut. Tingkat kemampuan yang tinggi apabila pendapatan dikurangi biaya-biaya menunjukkan hasil positif, yaitu laba.
Perusahaan harus mampu merancang strategi dalam menjalankan usaha-usahanya di bidang produksi pemasaran agar mampu bertahan. Setiap perusahaan harus tahu kelemahan dan kekuatan perusahaan dalam persaingan karena untuk memanfaatkan peluang yang ada dan menghindari segala bentuk ancaman. Strategi pemasaran merupakan upaya mencari posisi pemasaran yang menguntungkan dalam suatu industri atau perusahaan. Banyak kisah inspiratif yang bisa dijadikan contoh bila kita memiliki niat dan kemauan untuk maju dan berkembang menjadi seorang pengusaha. Semua orang bisa dan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang wirausahawan. Tak peduli siapapun dan apa latar belakangnya, seperti halnya Dental Praktek Dokter Gigi Riana T. Handayani. Klinik dokter gigi ini milik pribadi, berdiri pada tahun 2008. Sebelumnya saya memang sudah niat mempunyai klinik sendiri. Kebetulan ayah saya mempunyai ruko. Pada tahun 2007 saya sudah menyicil perlengkapan dengan biaya pribadi. Walaupun ruko ini milik ayah saya tetap berkewajiban untuk membayar setiap bulannya. Intinya, saya emang ada niat untuk membuka klinik ini untuk usaha sendiri. Kesulitan untuk awal usaha itu pasti banyak. Yang pertama, dokter gigi dengan pengalaman baru, usaha menghadapi pasien, modal yang sangat minim, serta skill dan pengalaman yang belum banyak itu cukup sulit. Dan itulah awalnya, serta kita harus beradaptasi dengan orang-orang sekitar. Tapi yang paling utama itu adalah modal dan menghadapi pasien. Alhamdulillah, kalau sudah tercapai, mungkin istilah untuk orang bisnis, balik modal itu sudah balik modal. Tapi untuk tercapai itu kan tiap orang berbeda-beda. Apalagi dengan pelayanan jasa dokter gigi, itu semakin berkembang, masalah berkembang, teknologinya semakin maju. Kalau untuk tujuan itu belum tercapai, pasti namanya manusia tidak akan pernah puas. Juga semakin maju, apalagi saya dari minimal aja, misalnya dari hal kecil kayak nambal aja, tambalannya akan berubah. Ada yang lebih bagus lagi, veneer gigi, pasti kita juga mau ilmunya, update ilmu. Kalau dibilang tercapai, itu belum tercapai. Saya pribadi yang menanganinya. Sebelumnya pernah ada dokter lain juga, tapi belakangan ini banyak pasien balik ke ownernya. Mungkin cara itu yang untuk menyampaikan ke pasien. Skillnya berpengaruh kepada pasien. Cukup sekian video presentasi kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.